Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Nama saya Arif Adiwintoro, NIM 19082050110, kelas Akuntansi Syariah A semester 4. Dosen pengampu Haulah Nahwatunisa MSI. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Penganggaran Perusahaan. Di sini saya akan membahas mengenai sistem penganggaran dan macam-macam jenis anggaran. Sistem penganggaran adalah tatanan logis, sistematis, dan baku yang terdiri dari tata kerja, pedoman kerja, dan prosedur kerja penyusunan anggaran yang saling berkaitan. Sistem penganggaran merupakan prosedur dan kebijakan seperangkat atau set komponen anggaran yang saling terkait satu dengan yang lain. Komponen anggaran meliputi penyusunan anggaran, penentuan sasaran anggaran, revisi anggaran, evaluasi anggaran, dan umpan balik anggaran. Macam-macam jenis anggaran: anggaran tradisional, anggaran berbasis kinerja, dan zero-based budgeting. Yang pertama, anggaran tradisional. A. Pengertian anggaran tradisional atau traditional based budgeting system adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. B. Ciri-ciri anggaran tradisional. Yang pertama, cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism atau hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item. Yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item, yaitu didasarkan atas sifat atau nature dari penerimaan dan pengeluaran. C. Kelebihan dan kelemahan anggaran tradisional atau traditional based budgeting system. Kelebihan sistem anggaran tradisional: yang pertama, penyusunannya relatif mudah sehingga dapat membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. Yang kedua, tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program kegiatan baru, karena kebanyakan seperti acara tahunan. Yang ketiga, dengan menggunakan cara penyusunan ini, maka wilayah perselisihan menjadi sempit, sehingga dapat mengurangi terjadinya konflik antar unit-unit terhadap anggaran. Kelemahan sistem anggaran tradisional: yang pertama, hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Yang ketiga, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Kedua, anggaran berbasis kinerja atau performance based budgeting system. A. Pengertian anggaran berbasis kinerja atau performance based budgeting system adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. B. Ciri-ciri anggaran berbasis kinerja. Yang pertama, secara umum sistem anggaran mengandung 3 unsur pokok, yaitu program dan kegiatan, performance atau pengukuran hasil kinerja, dan program reporting atau pelaporan program. 2. Titik perhatian lebih ditekankan pada pengukuran hasil kerja. Ketiga, setiap kegiatan harus dilihat dari sisi efisiensi dan maksimalkan output. C. Kelebihan dan kelemahan anggaran berbasis kinerja atau performance based budgeting system. Kelebihan anggaran berbasis kinerja: yang pertama, anggaran disusun berdasarkan aktivitas atau estimasi biaya dan pencapaian yang diukur secara kuantitatif. Kedua, penekanannya pada kebutuhan untuk mengukur output dan input. Kelemahan anggaran berbasis kinerja: yang pertama, hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit. Yang kedua, banyak jasa dan aktivitas pemerintah telah secara khusus dibuat dengan dasar anggaran yang dikeluarkan atau cash basis. Yang ketiga, zero-based budgeting atau pengertian anggaran zero-based budgeting atau anggaran tak bersisa
adalah metode penganggaran berdasarkan perkiraan tiap kegiatan tanpa mengacu pada rencana kegiatan atau hasil kegiatan di periode sebelumnya. Atau dengan kata lain, penganggaran mulai dari nol. B. Ciri-ciri zero-based budgeting. Yang pertama, anggaran diasumsikan mulai dari nol atau proses penganggaran dimulai dari awal. Yang kedua, tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu. Yang ketiga, penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. C. Kelebihan dan kelemahan zero-based budgeting. Kelebihan zero-based budgeting. Yang pertama, jika dilakukan dengan benar dapat meningkatkan efisiensi anggaran karena dalam ZBB memiliki paket alternatif yang lebih bermanfaat. Yang kedua, ZBB lebih menekankan pada anggaran value for money, artinya dengan metode anggaran tak bersisa ini para pemangku keputusan dapat memilih bagian mana yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, setiap alokasi dapat ditinjau ulang karena dalam ZBB memberikan informasi yang lebih detail. Kelemahan zero-based budgeting. Yang pertama, terlalu banyak memakan waktu. Yang kedua, ZBB cenderung digunakan untuk aktivitas jangka pendek dan rentan berubah-ubah. Yang ketiga, perusahaan atau organisasi memerlukan teknologi yang akurat karena penentuan paket keputusan harus berdasarkan data. Thank you for watching everyone. If you have question, you can comment down below. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.